Oke, ada dua pertandingan yang akan aku buat videonya karena cuma dua pertandingan ini yang aku nonton, yaitu pertama antara Liverpool melawan Spurs atau Spurs melawan Liverpool, kemudian MU melawan Crystal Palace. Tapi aku akan buat videonya terpisah kayak gitu. Nah, pertandingan pertama itu ada Spurs melawan Liverpool. Gini, sebelum kartu merah Curtis Jones itu diberikan, bahkan setelah kartu merah Curtis Jones itu diberikan, permainan bisa dibilang berimbang kayak gitu. Cuman ya Liverpool is Liverpool, mereka nggak akan pernah mau bertahan dan nggak akan pernah kayak gitu. Nah, yang bikin aku impress atau kita semua pasti sepakat yang bikin kita impress adalah permainan si Spurs itu yang jauh, improve-nya itu sangat jauh dari era Mourinho maupun era Conte, bahkan Pochettino menurutku gitu. Nah, apa yang membuat dia berbeda? Membuat dia berbeda adalah mereka lebih berani bermain dari bawah, tidak takut di press, tidak takut build up dari bawah. Alasannya sederhana, ketika mereka build up, pemainnya itu dekat untuk minta bola. Semua pemain itu siap untuk menerima bola, semua pemain itu tidak takut untuk menerima bola. Ya itu kan hal-hal dasar ya. Kalau itu kan apa? Itu kan pelajaran-pelajaran SSB ya kayak gitu. Artinya ya ketika teman di press ya teman lainnya itu minta bola. Minimal ada dua pemain untuk membentuk triangle kan gitu. Itu kan hal-hal dasar dalam, bagi kalian yang pernah ikut SSB, hal gitu kan hal-hal dasar kayak gitu loh gitu. Nah, itu yang membuat kita cukup improve dengan si Spurs gitu. Belum lagi mereka yang tidak memiliki pemain bintang gitu. Nah, makanya itu yang si Postecoglou pasti, karena dia tidak bisa mengandalkan pemain bintang, jadi yang diandalkan dia apa? Yang diandalkan dia adalah teamwork, kerja sama tim kayak gitu. Kerja sama tim kayak gitu. Jadi ya nggak mengherankan juga kayak gitu, karena mereka kehilangan Harry Kane yang pindah ke Munchen, terus Hugo Lloris aku nggak tahu dia kemana gitu. Jadi ya at least yang bisa dibilang sebagai pemain bintang itu cuman ya mungkin Romero karena dia juara dunia, terus Son karena dia sudah lama di situ, dan mungkin ya Maddison aku belum anggap sebagai pemain yang bintang, karena ya banyak momen-momen dia masih banyak dribbling kiri kanan gitu, jadi menghambat sirkulasi bola gitu. Nah, kemudian Liverpool, nah yang bikin aku heran, klub itu kenapa masih aja memasang nama Curtis Jones dan juga Joe Gomez gitu lah. Ini kan pemain-pemain yang sebenarnya nggak layak ada di Liverpool gitu. Di bench itu banyak pemain loh gitu. Misalnya ada Thiago kayaknya masih cedera. Ada nama pemain kayak Ryan Gravenberch, itu kan pemain Ajax yang pindah ke Bayern Munchen. Tapi di Bayern Munchen dia nggak dipakai sama si Nagelsmann dan juga si Tuchel gitu. Itu ya bisa dibilang kasar 17 level itu di atas si Curtis Jones. Cuman ya dia lebih memilih Curtis Jones, ya aku nggak tahu alasannya. Kemudian di sebelah kanan, di sebelah kanan ini cukup dilema gitu, karena Klopp nggak punya banyak pilihan gitu ya. Alexander Arnold mainnya lagi jelek dari musim lalu kayak gitu. Maka dari itu yang dipasang Joe Gomez lebih buruk lagi gitu, karena banyak kan momen gol Son itu kan itu berasal dari sebelah kanan pertahanannya Liverpool gitu. Bola-bola kayak gitu kan nggak boleh bagi tim besar. Bola-bola terupas kayak gitu nggak boleh terjadi kayak gitu, karena itu murni tanggung jawab antara back tengah yang sebelah kanan dan juga full back kanan. Nah, kalau itu terjadi ya dipertanyakan full back kanan dan juga back tengahnya yang sebelah kanan kayak gitu ya. Itu yang terjadi karena di sebelah kanan itu ada namanya Joel Matip. Ini juga ampun-ampunan ini orang kayak gitu. Ya aku nggak tahu lah. Cuman secara permainan ya sebelum kartu merah bisa bilang udah berimbang. Bahkan setelah diberikan kartu merah Curtis Jones itu permainan masih cukup berimbang kayak gitu. Nah, kemudian petaka datang lah kayak gitu. Petaka datang diberikan kartu merah sama wasit kepada Curtis Jones. Apakah layak? Sangat layak, 1000% layak kartu merah itu pemain, karena itu bukan dia sengaja, mungkin tidak sengaja, cuman timingnya gitu. Cuman kan di dalam sepak bola itu nggak ada cerita sengaja nggak sengaja ya. Selagi dia fall ya fall gitu. Itu kakinya ngangkat tinggi kemudian mengenai tulang keringnya si Bissouma ya kalau nggak salah, Bissouma, dan itu definitely, itu absolutely itu kartu merah gitu. Bahkan setelah kartu merah, bahkan Liverpool yang bisa cetak 1 gol duluan lewat Luis Diaz yang kemudian dianulir sama wasit. Nah, terkait dengan ini, FA juga sudah mengeluarkan statement bahwasanya mereka mengakui kesalahan mereka atas dianulirnya gol tersebut, karena ya wasit Liga Inggris ini kan
apa ya, loaknya ampun-ampunan kayak gitu, karena simple kan sebenarnya menggunakan VAR itu. Misalnya offside atau handsball kayak gitu, ya simple, tinggal lihat VAR kemudian tarik garis. Ini kan dia tidak tarik garis, kemudian dia nyatakan offside. Ya, bahkan dia sudah mendengar earphone dia, headset dia yang di telinga wasitnya. Pasti ada bisikan dari wasit VAR kan gitu. Artinya wasit VAR mengatakan itu offside, tapi garis itu nggak ditarik gitu. Garis itu nggak ditarik, jadi nggak kelihatan itu offside atau nggak. Bahkan aku bilang waktu nonton kemarin, aku bilang itu nggak offside karena kelihatan kakinya Romero itu masih berada kurang lebih 1 langkah di depan bahunya si Luis Diaz. Itu kan masukku kayak gini. Ya kembali lagi sih, VAR itu kan alat, yang menggunakan itu kan tetap manusia tetap ada melakukan kesalahan gitu. Jadi ya itu human error. Bahkan si FA sudah mengeluarkan pendapat untuk meminta maaf kepada gol tersebut, tapi minta maaf aja nggak cukup. Aku rasa Klopp akan lebih senang kalau 3 poin diberikan sama Liverpool daripada FA minta maaf gitu. Hal kayak gini kan sudah sering, bahkan di musim 2 tahun yang lalu itu ada Arsenal lawan siapa aku lupa di Liga Inggris, ya sama, wasitnya nggak narik garis, tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan dibilang offside gitu kan, nggak fair kayak gitu. Kembali lagi ya ini VAR itu kan alat yang menggunakan itu tetap manusia kayak gitu, jadi ya human error tetap ada kayak gitu. Nah yang bikin aku agak aneh gitu kan, Liverpool sudah bermain dengan 10 orang, Spurs itu masih bisa kebobolan. Bahkan kalau kita hitung golnya Luis Diaz misalnya, kita hitung mereka kebobolan 2 loh, bahkan melawan 10 orang. Nah orang kan banyak bilang Spurs calon juara, enggak yakin sama percaya sama aku, enggak ada tim kandidat juara yang melawan 10 sampai 9 orang sedangkan mereka full tim itu masih bisa kebobolan. Nggak akan pernah ada tim kayak gitu loh. Mungkin sekali, cuman ya nggak mungkin, hal-hal kayak gitu nggak akan mungkin terjadi kepada tim yang memiliki mental juara, yang memiliki pemain berkualitas. Ya pemain Spurs kan mungkin secara permainan mereka top gitu, cuman pemainnya itu kan pemain mediocre. Siapa yang kita kenal, kipernya aja aku nggak kenal, tiba-tiba namanya Vicario. Yang kita kenal paling Romero, kemudian Maddison, Son, Richarlison, Kulusevski, udah itu. Yang lainnya kan nggak ada yang kenal, nama Bissouma lah, Udogi lah, Pedro Porro lah, terus Sar dan lain sebagainya. Kita nggak kenal kayak gitu loh. Bukan berarti mereka jelek, enggak, cuman ya kualitasnya biasa aja, mediocre gitu. Nah hal-hal kayak gitulah yang membuat Spurs ini nggak akan juara di musim ini, percayalah sama aku gitu ya. Tetap ya kalau kita mau realistis secara kedalaman squad ya, mungkin City, Liverpool, mungkin Arsenal yang akan, ya antara 3 tim itulah yang akan, ya mungkin 1 2 3 ranking 1 2 3 di akhir musim ya, cepat atau lambat pasti Liverpool, pasti Arsenal, City dan lain sebagainya pasti akan menemukan jalannya kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah kemudian petaka lain datang kayak gitu, yaitu kartu merahnya Diogo Jota. Apakah layak kartu merah? Ya layak kayak gitu, karena kembali lagi timing dia ketika dia merebut bola kayak gitu. Nah memang lagi sial aja Liverpool kayak gitu. Kemudian karena apa? Karena ya 2 kartu merah, kemudian 1 golnya itu yang seharusnya gol dianulir karena kesalahan wasit yang unprofesional kayak gitu loh, ngerti nggak? Bahkan Klopp bilang, aku nggak pernah melihat pertandingan setidak adil ini gitu loh. Karena ya dia mungkin kalau secara gol yang dianulir, oke, aku sepakat bahwasanya itu kesalahan wasit gitu loh, tidak adil. Cuman ya kalau bicara kartu merahnya, apakah layak kartu merah? Sangat layak kartu merah gitu. Bahkan setelah yang bikin aneh lagi, ketika Liverpool itu di kartu merah dan bermain dengan 9 orang, mereka bisa dibilang, Spurs bahkan bisa dibilang kan ngurung pertahanannya Liverpool. Cuman mereka nggak dapat gol. Memang kembali lagi Alisson mainnya ya luar biasa. Mungkin kalau bukan tanpa Alisson itu mungkin ya Spurs sudah mungkin bisa cetak. Aku nggak heran kalau Spurs bisa cetak 3 atau 4 gol gitu kemarin. Cuman ya kembali lagi Alisson kayak gitu, dia one of the best goalkeeper lah kayak gitu. Nah kemudian ya ketika yang buat aku amazed dari Liverpool adalah ketika diberikannya kartu merah pertama, aku dalam hati ini pasti Liverpool pasti bertahan, ini Liverpool pasti ngincar counter attack aja. Ternyata enggak loh kayak gitu. Pintarnya Klopp
pintarnya klub itu adalah dia taruh Luis Diaz sebelum Luis Diaz ditarik ya. Luis Diaz dan juga Mohamed Salah di depan. Jadi formasi mereka itu murni 4 karena sudah merah 4-3-2 jadi ya. Artinya ketika bertahan Luis Diaz yang mundur ke sayap, kemudian si Mo Salah yang di depan. Nah, ketika counter attack si Luis Diaz maju sebagai sayap, si Mo Salah yang sebagai orang pertama menerima bola yang bertugas untuk either mencetak gol atau memberikan assist. Nah, itulah yang terjadi pada gol yang dianulir tadi kan. Bola pertama itu kepada Mo Salah gitu. Kemudian dia passing ke si Luis Diaz, tapi sayang aja gol itu dianulir. Bahkan itu layak gol kayak itu. Nah, kalau kita lihat proses golnya juga kan bunuh diri dari Joel Matip itu pun menit 90. Jadi ya sehebat apa si Spurs ini. Cuman kalau bicara mereka improve, oh iya dari beberapa tahun terakhir mereka sangat kemajuan itu sangat terlihat gitu di bawah pelatih, karena kembali lagi mereka selalu mengandalkan teamwork. Tapi karena mereka tidak punya pemain bintang ya mentok-mentok mungkin di akhir musim ya lambat laun Tottenham akan turun si posisi ya, mungkin ya di finish mungkin 4 atau 5 besar. Bahkan aku feeling Tottenham mungkin di 5 besar kayak gitu. Feeling gue secara pemain dan juga secara permainan kayak gitu. Karena ya sistem yang diterapkan oleh Postecoglou itu bisa dibilang hampir kayak Brighton, cuman pemain si Tottenham ini lebih bagus lah dibandingkan Brighton gitu ya. Brighton kalah 6-1 sama Aston Villa gitu, ngerti gak? Jadi sehebat apa juga Brighton, kalian yang menggembar-gemborkan si Brighton akan masuk 4 besar, haram gue bilang, nggak akan pernah masuk 4 besar karena pemainnya itu mediocre, strikernya aja Welbeck gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya mau mengharapkan apa dari Welbeck yang bahkan di MU aja dibuang gitu, ngerti nggak? Jadi kalau kita kembali lagi ke pertandingan Liverpool melawan si Spurs kayak gitu ya, kembali lagi kalau aku bilang orang banyak menggembar-gemborkan nama Maddison yang memberikan true pass kepada Richarlison gitu ya. Setelah itu kan nggak ada lagi, nggak terlihat peran dia, banyak gocek kiri kanan yang menghambat sirkulasi bola gitu. Setelah dia melakukan true pass kan nggak begitu kelihatan lagi gitu. Nah, kemudian nama Szoboszlai ya gimana kalau aku bilang Szoboszlai kembali lagi aku bilang ini pemain masih ya, karena dia mungkin masih muda ya, 23-24 tahun, mungkin dia masih bisa lebih improve lagi bermainnya. Cuman ya kalau kita bicara apakah sekarang dia akan menjadi pengganti, kan yang di media kan dibilang dia pengganti Gerrard karena sama-sama nomor 8, kemudian posisinya itu sama seperti posisi yang ditempati Gerrard dulu. Kalau aku bilang masih jauh gitu, karena apa? Murni karena kualitas dan pengalaman. Jadi nggak usah dibesar-besarkan nama Szoboszlai, nama Maddison. Dua pemain ini menurutku masih ya biasa aja, nggak ada nilai tambah dari mereka berdua kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi yang suka silahkan subscribe, di komen, dan like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.